Ya, bagian terakhir dari dua sisi saya kasih kesempatan untuk Bung Mardhani tadi yang terputus sebelum edukasi dan etika. Pemerintah punya tanggung jawab besar. Jangan membiarkan negeri ini dikuasai oleh algoritma global. Facebooknya dipanggil, Singapura panggil kok, panggil duduk question and answer gitu. Kita sebagai pasar besarnya punya kekuatan dan kita ini diwakili pemerintah. Pemerintah itu orang tua ketika ngelihat anaknya berantem karena Facebook, ketika ngelihat ujaran kebencian, ayo panggil Facebooknya kita duduk bareng. Ketika semua diskursus ini ditutup, tidak selesai, justru saluran-saluran gelap dan itu berbahaya. Karena itu Facebook atau sosial media siapapun bisa dipanggil. Kita negara berdaulat, pemerintah memiliki wewenang itu. Menang pemilu, koalisi besar, laksanakan tugasnya. Jangan tidak mengedepankan edukasi literasi, malah quote and unquote seperti Mbak Haikal, biarinin aja. Yang koalisi oposisi di take down, ya nggak boleh kalau kayak gitu. Prof. Henry, ini kita sebagai pasar besar dari sosial media harusnya punya power juga, berdaulat juga di sini menurut Bung Mardhani. Bagaimana, Prof? Jelas. Tidak usah khawatir, itu kita sering manggil juga yang namanya pemilik Telegram, karena Telegram itu dipakai oleh teroris, misalnya Pavel Durov kita panggil ke Indonesia. Kemarin waktu ribut-ribut mengenai persoalan ketika banyak sekali uploadan yang melanggar undang-undang, itu Pak Menteri langsung telepon ke Amerika dan mereka juga diskusi, mengikuti juga bahwa kita punya undang-undang ITE, kita yang harus dihormati oleh mereka. Mereka juga menghormati. Nah, negara hadir. Sekarang tidak hanya undang-undang ITE, kita sekarang sedang menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Artinya pengguna-pengguna ini data pribadinya tidak bisa dipakai sembarangan oleh platform-platform tadi. Misalnya kayak kemarin ada kasus WhatsApp minta persetujuan akan menggunakan data pribadi penggunanya. Nah, itu kita atur semua. Nah, itulah perlindungan negara masuk dan hadir di dalam kancah persoalan-persoalan teknologi digital atau dunia digital yang sekarang sedang berkembang. Jadi tidak diam kok. Pemerintah itu punya banyak aktivitas yang jelas untuk melindungi masyarakat secara luas. Mestinya dibuka ke publik, jadi diskursus, jadi pelajaran. Misal Pak Menteri telepon, boleh jadi teleponnya malah minta yang lain. Kalau di Komisi 1 kita selalu laporan, Pak. Kalau di Komisi 1, Pak. Pindah komisi. Prof, termasuk juga ini menerima masukan akun-akun yang oposisi terhadap pemerintah yang disuspend juga termasuk akan memperhatikan itu ya, Prof ya? Kalau akun-akun ini sebenarnya kan langsung. Jadi kalau ada akun bermasalah, misalnya seperti akunnya Pak Haikal itu, ketika Pak Haikal itu menjadi tokoh yang cukup kontroversi, pasti banyak yang mendukung, tapi juga banyak juga yang tidak suka. Nah, yang tidak suka ini melaporkan. Ketika jumlahnya banyak dan dianggap itu melanggar community standard tadi atau standar komunitas yang dimiliki oleh platform, ya bisa disuspend. Itu yang terjadi. Dan yang disuspend tidak hanya oposisi, banyak dari kalangan yang mendukung pemerintah pun juga kalau dia banyak melanggar community standard, itu hilang itu konten-kontennya maupun juga disuspend akunnya. Jadi memang mereka dari Amerika punya standar sendiri dan mereka juga memiliki katakanlah norma hukum yang berlaku di negaranya dan kemudian diberlakukan juga ketika dia di perusahaan yang dia miliki begitu. Ini fakta ya. Yang pertama sekali lagi kita apresiasi acara ini diangkat sebagai, jangan berhenti di sini. Ini pintu gerbang yang sangat baik dari Pak Jokowi untuk membuka kritik dan yang kritik mesti dilanjutin. Dan ini jangan berhenti sampai di sini. Pak Prof, saya punya akun Pak Prof, Cyber TV. Baru sehari belum upload apapun, cuma tulisan saluran pemersatu bangsa. Langsung ban, langsung hilang dan di ban selamanya. Berarti banyak yang laporin tuh Mbak Haikal. Belum tampil. Belum tampil. Dan itu apakah yang membuat persepsi publik gitu kian buruk. Kalau pemerintah merasa nyaman ya sudah gitu. Kenapa tuh Pak? Belum kan tayang, belum sempat dipublish tapi di ban. Saya bisa buktikan dengan detail, dengan data. Ingat, ini kita ngomong dengan data. Mbak Haikal, Prof, bagaimana Prof? Tapi Pak Haikal kan jejak digitalnya kan sudah banyak sekali di mana-mana. Jadi itu yang menjadi pertimbangan mereka. Begini Pak Prof, saya katakan kalau ada jejak digital saya yang menghina presiden,
yang mencela presiden, yang menyebarkan kabar hoaks presiden, silahkan nih saya buka di publik. Ini nggak ada hubungannya dengan presiden kita. Ya apanya dong? Ini hubungannya dengan community standard tadi. Platform. Ya artinya ada Artinya buzzer. Pak Haikal di sini sering melanggar community standard dari platform-platform itu yang Kira-kira direcord bisa oleh jadi Prof bilang tadi. demikian. Masih bisa jadi mestinya Yang mana? tugas pemerintah memaksa. Apa sih standarnya? Ayo kita diskusikan bersama. Ketika standar itu, misal karena oposisi, berarti pemerintah punya tanggung jawab. Nggak boleh standar ini dijadikan. Biarkan diskursus publik itu sehat. Nah, ketika bisa jadi, berarti pemerintah tidak tahu standar itu. Padahal ruang publik ini tetap ada dalam kedaulatan negara, di mana pemerintah pemegang amanahnya untuk merapihkan. Oke. Kalau Komentar saya sih gini aja. Kalau soal edukasi dan segala macam, saya kira undang-undang ITE sudah cukup lama. Kasus sudah cukup banyak. Jadi kalau dibilang orang belum ngerti, belum tahu, sudah hampir 10 tahun, udah 7 tahun saya kira ya. 2008. Sejak pembelahan politik ini begitu keras, akhirnya sudah banyak korban, tapi orang nggak jerah kok. Jadi saya kira ini harus begini. Kalau kita anggap undang-undang ITE bahkan undang-undang hukum pidana kita itu ya banyak bermasalah menghalangi orang bisa sebebas-bebasnya, ya mari kita duduk, kita perbaiki. Ya, itu teman-teman Tapi juga DPR dan pemerintah tapi juga nanti begini, PR-nya. jangan hanya menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum. Baik. Karena seringkali justru patronnya yang memprovokasi masyarakat di bawah melakukan hal-hal yang di luar kepantasan. Oke, saya harus sebenarnya masih banyak ini, tapi waktunya terbatas sekali. Saya harus mengakhiri. Sejatinya di negara demokrasi sesungguhnya kritik itu bukanlah barang haram, tapi hal yang dibutuhkan untuk bisa mengoreksi, membangun ke arah yang lebih baik lagi, asalkan disampaikan dengan cara-cara yang lebih baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di dua sisi. Bung Deddy, Babe Haikal, Bung Mardhani dan juga Prof Henry. Terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan di dua sisi. Selamat malam, sampai jumpa.